pelecehan seksual itu tuh tidak semata-mata hanya dilakukan orang di luar diri kita yang nggak kenal atau apa. Bahkan penelitian lebih banyak orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Kita kan menganut sistem demokrasi nih sekarang. Iya, oke. Yang rata-rata pencitraan. Ya kan? Itu kan narsis semua. Berarti gangguan psikologi semua itu ya. Salah satunya ya, dikit-dikit ya. Iya, Iya kan? Sobat Podcast CSN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan pendiri Oma Sejiwa. Itu Mbak Nova Rinci Astuti. Ini aku dikerjain sama tim kreatif CSN ini. Mbak Nova. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Topik ya. Iya. Mbak Nova ini pendiri Oma Sejiwa ya? Iya. Oma Sejiwa itu apaan sih, Mbak? Ya, itu klinik layanan psikologi dan pengembangan diri. Jadi aku pengen membawa unsur psikologi itu bahwa sesuatu hal itu nggak yang secara ya image-nya ya Mas Taufik ya kayak gangguan gitu ya, kayak wah ini pasti sudah sakit jiwa atau gila gitu ya, banyak banget konotasi seperti itu. Saya pengen mengemas gitu unsur psikologi itu sesuatu hal yang ya dibutuhkan gitu, yang sehari-hari gitu. Jadi makanya mendirikan klinik ini Oma Sejiwa, Oma Sehat Jiwa. Oma Sehat Jiwa. Iya. Sejak kapan tuh pendirian Oma? Kebetulan belum sampai baru 1 tahun. 1 tahun. Karena kebetulan saya juga baru pindah ke Jambi lagi gitu ya, yang sebelumnya standby dan tinggal di Jogja kurang lebih 15 tahun gitu. Oh, di Jogja udah lama juga ya? Lumayan. 15 tahun? 15 tahun. Kuliah di Jogja emang? Iya, S1, S2, menikah, punya anak ya di sana. Di gitu. Jogja? Iya, di Jogja semua. UI? Iya, S1-nya UI. UI juga, tapi iya. Insya Allah. Oh, insya Allah ya. Agak meragukan ya. Orang-orang yang masuk ke Oma Sejiwa itu yang gimana sih, Mbak? Oke, rata-rata memang yang butuh untuk pemahaman ya terkait dengan kesehatan mental gitu ya, karena lebih banyak konsultasi terkait dengan itu tadi ada masalah dengan pola pikir gitu ya, dalam artian kok merasa kayak ada sesuatu hal yang kayak menghalangi atau ibaratnya kurang produktif gitu ya. Dampaknya banyak, apalagi terkait dengan pandemi kayak sekarang gitu loh. Oh, di tengah pandemi ini banyak juga yang konsultasi ke Oma Sejiwa ya? Iya, lumayan. Trennya apa ya? Tren yang konsultasi mungkin itu? lebih Stres banyak kah, ya bosen, latar belakangnya ya kali ya. Atau gagal piknik. Kalau kita kan semua gagal piknik semua. Gagal piknik ya. Wah, butuh konsul ya Iya, kayaknya. butuh konsul gitu. Atau misalkan marahan sama istri karena kan terbatas nih kerja, pembatasan pemasukan berkurang gitu. Itu banyak aspeknya, banyak latar belakangnya. Salah satunya juga selain dengan permasalahan sehari-hari, juga terkait dengan kayak tumbuh kembang anak gitu ya. Terus terkait dengan kayak mungkin gangguan-gangguan yang dialami yang baru dirasakan setelah pandemi, karena kan kondisinya semua terbatas. Pandemi itu masa-masa benar-benar kita kayak berkenalan lagi dengan diri sendiri gitu. Dan sehingga kayak yang tadinya nggak ngerasa jadi ngerasa gitu. Kok kayaknya anakku nggak mampu, kok semakin sekolah kok kayaknya ada yang terbatas ya gitu, kok nggak bisa berkembang ya gitu-gitu. Jadi lebih aware aja ketika pandemi ini. Iya kan, pandemi ini kan merubah yang normal menjadi kenormalan baru ya. Iya, perilaku ya. Perilaku ya dari itu kira-kira sepemahaman Mbak Nova ini dampak-dampak psikologis apa? Baik anak, dewasa, termasuk saya juga merasa butuh bimbingan juga psikologi karena biasa gagal piknik dan sebagainya itu. Karena gini, paling dominan ya maksudnya. Paling dominan itu tuh lebih banyak hal-hal yang terkait tingkat cemas yang meningkat gitu Mas. Karena memang yang tadinya itu kan semua serba terstruktur ya. Semua serba kayak sudah ada waktunya, anak jam sekolah tuh jam sekian, pulang jam sekian dan itu semua sekarang numpuk semua di rumah. Dari sekolah di rumah, kerja di rumah gitu ya, hidup di rumah. Jadi kemampuan adaptasinya itu agak sedikit kurang, sehingga agak shock gitu ya dengan kondisi sekarang, apa-apa terbatas, sehingga mulailah hal-hal yang terkait tadi stres gitu ya, tingkat cemas yang mulai tinggi gitu. Itu sih yang itu akhirnya berdampak pada komunikasi dengan pasangan gitu ya. Caranya ada
multiplier aspect juga ya akibat itu ya. Bisa ya? karena itu tadi perilaku kecenderungan seseorang berubah itu aspeknya sangat luas dipengaruhi. Ya ke-trigger apa dari aspek sosialnya kah, aspek kepribadiannya kah, atau dari fungsi-fungsi dari sosial masyarakat itu sendiri gitu. Kalau saya sih Mbak, kan hobi saya kan rebahan, jadi masa pandemi ini agak enak. Itu untuk orang-orang yang karakter ini ya. Iya. Kalau dari tadi kasus itu kan ada persoalan seks, kemudian anak juga gitu ya. Ini kan yang saya bilang tadi bahwa kenormalan baru itu yang tadinya kita biasa berinteraksi sosial langsung gitu kan, kemudian kita langsung berhubungan sekarang itu dengan Zoom, apa-apa virtual ya. gitu lah. Kayak hari ini gitu kan ya, kita edukasif. Sepemahaman Mbak Nova itu dampaknya seperti apa sih? Apakah ada memungkinkan nggak ketika anak berinteraksinya tidak langsung, kemudian langsung dengan alat bantu ya itu kan, alat bantu virtual, bisa mengakibatkan autis nggak terhadap anak? Oke, kalau untuk sampai ke gangguan autis itu tidak sampai berdampak seperti itu ya Mas. Karena autis itu sendiri sudah punya bawaan dari karakter genetiknya sendiri gitu. Jadi tidak mempengaruhi terlalu umum terkait dengan sosial tadi. Nah, yang cuma bermasalah adalah perilaku. Karena kan intinya anak-anak itu kan tumbuh kembangnya interaksi sosial ya. Masa main, masa aktif, masa coba ini, masa coba main itu. tembak-tembakan gitu. Iya, pernah ngerasain ya. Sekarang semua pasif. Semua pasif, betul. Semua duduk, semua nonton, semua. Betul. Jadi tanpa sadar ya dari segi motorik gitu ya tidak berkembang dengan baik gitu. Nah, sehingga menimbulkanlah dampak-dampak secara kebayang dong, energi yang berlebih disuruh pasif, disuruh diem, akhirnya apa? Ketika ada sesuatu hal, dia cenderung agresif, dia cenderung temperamen gitu-gitu. Sudah ada penelitian belum ya dampak ke depannya terkait dengan pola hidup yang berubah itu? Perilaku hidup yang berubah. Dari penelitian sendiri dari terkait dampak gitu ya, intern kita udah cukup banyak penelitian khususnya ikatan psikolog klinis di Indonesia gitu ya. Dan memang sangat berdampak pada tumbuh kembang anak. Makanya wacana untuk segera dilakukannya sekolah tatap muka itu juga lagi sedang dicoba gitu. Karena memang dampak secara perilakunya sangat terasa bagi tumbuh kembang anak. Kayak kadang ada isu yang masuk sekolah kok ternyata belum bisa baca gitu. Ternyata sosialnya juga nggak muncul, nggak baik, ya itu salah satu dampaknya gitu. Artinya kalau terkait dengan interaksi sosial dan perilaku itu yang dampak drastis ya terkait dengan anak ya? Iya, drastis sekali dampaknya. Dan terkadang apa yang ditonton kan juga kurang terfilter ya Mas ya, karena kan orang tua juga punya peran sendiri, bisa bekerja gitu kan ya. Kan jadi dia terbiasa tuh megang gadget kan? Oh iya pasti, bahkan lebih canggih daripada orang tua sekarang. Udah ngerti tuh kode-kode tertentu gitu kan. Ketika kita menemukan case seperti itu, kira-kira apa sih bimbingan psikologi? Aku sebelum ke situ, bedanya psikologi dengan psikiater apa sih? Nah ini menarik ya, pas banget nih ada media gitu ya yang menjembatani untuk edukasi ke teman-teman di luar sana yang nggak tahu antara psikolog sama psikiater. Kadang kan taunya sama aja ya. Sama gitu. aja. Ya. Padahal beda sekali. Kalau psikiater itu profesi yang lulusan dari kedokteran. Oh, dia yang ngeresep-ngeresepin obat gitu ya? Iya, otomatis intervensinya adalah farmakoterapi atau obat gitu ya. Kalau psikolog ini lulusannya adalah S1 psikologi dan mengambil S2 itu jurusan psikolog klinis kalau untuk yang ranahnya medis ya. Kalau gitu. Industri ke HRD ya? Iya, HRD. Kalau pendidikan ke sekolah. Jadi kalau yang BPBP itu berarti konseling itu. Konseling bukan psikologi, bukan psikolog AA. Nah, bedanya kita intervensi atau terapinya itu lebih ke psikoterapi. Psikoterapi. Gitu. Jadi nggak ada resep-resep? Nggak ada. Berarti kita apa dong anunya? Tekniknya misalnya CBT gitu ya, cognitive behavioral therapy. Kayak hipnotis gitu. Kamu begini gitu. Hipnoterapi iya. Jangan salah loh, aku instruktur hipnoterapi loh. Tolong tatap mata saya gitu ya. Itu juga salah kaprah kadang. Hipnoterapi itu gimana tuh? Hipnoterapi itu aku pakai untuk trauma healing ya. Trauma healing. Karena memang penting banget dan pengaruh sekali bagi penyembuhan karena kan itu
tercover di alam bawah sadar ya. Hipnoterapi itu penyembuhan di alam bawah sadar tadi gitu. Nah sementara yang beredar gitu ya kayak siapa Uya Kuya gitu ya. Itu gimana? Itu hypnostage namanya. Memang hypnosis. diperlukan untuk pertunjukan dan itu nggak salah juga gitu. Cuman akhirnya orang awam ini menganggap nggak mau dah dihipnotis gitu nanti semuanya kebuka gitu. Berarti tadi itu salah satu kegiatan ya atau salah satu cara salah satu proses dalam intervensi untuk penyembuhan terapi dari gangguan psikologis. Apa saja bentuk-bentuk intervensi untuk menggali dalam terapi psikologi? Oke, jadi kalau misalnya dalam psikologi itu yang paling penting itu kan asesmen ya. Asesmen, asesmen itu penggalian dari anamnesanya. Itu biasanya apa tuh? Asesmen tuh kuesioner atau misalnya kayak gitu. Psikotes. Ada checklistnya, behavioral checklistnya. Interview gitu wawancara konseling gitu kan. Itu kita melihat akar masalahnya di mana sih gitu. Bisa aja orang cemas ternyata dari lingkungannya yang kurang support gitu kan. Banyak utang, cemas itu. Gimana ya itu ya? Bisa kelihatan ya. Terus lanjut. Setelah kita gali, ketemu nih masalahnya seperti apa. Nah, kita sesuaikan dengan terapi yang tepat. Kalau masalahnya dalam pikiran, mindset gitu ya, aku ngerasa kayak memang apa yang aku lakuin udah deh salah deh misalnya kayak gitu ya. Berarti kan kognitifnya yang bermasalah. Ketidakberhargaan dan lain-lain. Berarti kan yang kita terapi pikirannya. Gitu kan. Kalau misalnya ternyata ditarik mundur, ternyata ada traumanya. Gitu ya. Di masa lalu ada trauma. Berarti yang kita olah adalah trauma healingnya itu tadi. Jadi intervensi bahasanya obatnya itu sesuai dengan gangguannya atau keluhannya. Tapi boleh memberikan obat juga ya? Enggak, obatnya lebih ke psikoterapi tadi. Psikoterapi. Kalaupun memang dibutuhkan obat, saya rekomendasikan untuk ke psikiater. Psikiater. Berarti yang menentukan itu di asesmen ya? Iya. Di asesmen. Di asesmennya. Ketika asesmen itu, ini cuma stres karena ditagi-tagi kolektor gitu kan? Berarti udah untuk lebih tanggung jawab gitu. Iya dong. Iya. Terus tadi di awal itu kan dijelaskan juga persoalan seks di tengah pandemi juga banyak pengaruh ya perilakunya. Perilaku. Itu yang saya bilang, anak-anak kan kurang bisa memfilter mana yang ibaratnya perlu dia pelajarin, mana yang enggak. Ditambah lagi budaya kita gitu ya Mas ya, maksudnya menganggap seks edukasi itu masih kayak vulgar, tabu gitu kan ya. Maksudnya gitu. apa sih gitu, padahal seks edukasi itu bukan mengajarkan tentang seksual, tapi ibaratnya memperkenalkan seksualitas itu sendiri agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Usia berapa sih untuk anak bisa diberikan edukasi terkait dengan seks ini tadi ya. Oke, menarik banget. Karena apa? Dari usia balita bahkan dari 0 sampai 3 tahun pun juga sudah bisa diajarkan untuk tentang dengan seks edukasi ini. Cuman disesuaikan usianya gitu ya. Bukan berarti diceramahin seksual itu apa gitu, bukan. Tapi misalnya nih usia 0 sampai 3 tahun itu diajarkan untuk bagaimana memperkenalkan anggota tubuhnya. Nah, anggota tubuh ini anatomi tubuh gitu. Anatomi tubuhnya. Anatomi tubuh ini jangan menggunakan bahasa-bahasa yang absurd ya. Contoh misalnya kayak bahasa apem gitu ya. Itu kan sebuah makanan ya. Dijelaskan bahwa anatomi ini adalah apakah namanya vagina kah atau testis kah atau dan berbagai fungsinya. Dan berbagai fungsinya itu pun juga disesuaikan usianya. Gitu ya. Jadi misalnya kayak ini vagina untuk pipis, jadi kamu harus ngerawat, harus dibersihkan, jadi jangan terlalu lama pakai pampers dan lain-lain. Jadi anak itu pemahamannya secara usianya gitu. Itu udah bisa diajarin dari kecil. Keluar dari kamar mandi pakai handuk gitu kan ya. Nggak yang langsung kayak udah keluar gitu. Nah, itu akan terbiasa gitu. Pola itulah yang akhirnya anak itu lebih aware terkait dengan tubuhnya. Kalau pengaruh orang tua sendiri terkait dengan pemahaman seks terhadap anak itu seperti apa? Kalau untuk orang tua sendiri ya, sejauh ini sih maksudnya masih kadang itu tadi ya Mas Taufik ya, masih kadang dianggap tabu gitu ya, sehingga orang tua sendiri kadang kurang aware terkait hal-hal tentang seks edukasi. Dianggap kayak biasa, belum ngerti lah anak 3 tahun mau ngapain gitu misalnya ya, mohon maaf hubungan suami istri gitu, nggak harus kayak anak lihat. Ada beberapa pasien yang ya nggak apa-apa anak saya melihat gitu kan, katanya memorinya kurang, padahal salah. Memori antara 0 sampai 5 tahun tuh daya rekamnya sangat tinggi sekali dan itu akan mempengaruhi kepribadiannya 20 tahun tuh. Menarik gak? Di Oma Sejiwa sendiri ada yang konsultasi terkait dengan perkembangan
tumbuh kembang anak terkait seksualitas ada sekali. Karena akhirnya apa? Misal contoh nih, ada satu orang tua mengeluhkan, kok anak saya jadi suka buka-buka baju saya gitu. Terus di depan umum tuh suka buka-buka terus melihatkan perut dan lain-lain gitu. Kenapa? Ternyata pas saya gali lebih dalam gitu ya, orang tuanya berhubungan pada saat anaknya bangun gitu. Dan anak itu melihat gitu. Melihat dan dianggap hal yang biasa ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa aku buka baju ibu gitu kan ya. Ternyata itu dianggap hal-hal yang biasa. Makanya dari kecil sekali, dari apa namanya usia balita sekali itu ya sangat dini, penting sekali untuk mengajarkan hal-hal yang terkait tadi, mana batasan, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak gitu. Itu salah satunya. Akhirnya dia cenderung ini maksain gitu. Itu kan gangguan ya, Mas. Memang menarik ya terkait dengan itu ya. Ini kan kita sejak pandemi ini, itu kan kita dipaksa semua untuk menggunakan digital kan. Dan termasuk ke dalam anak juga dipaksa untuk mau nggak mau memegang gadget dan sebagainya gitu kan. Dan apalagi kalau saya katakan itu sekarang malah anak-anak itu udah jadi generasi TikTok kan. Lihat TikTok orang joget-joget. Itu aplikasi nah itu secara psikologi sex education ya terkait dengan anak itu dampaknya gimana tuh? Ada TikTok, IG terus macam-macam kan. Otomatis dari YouTube juga gitu kan ada iklan yang menurut saya itu kurang pas untuk anak-anak gitu kan. Nah, itu dampak dari sisi psikologi terkait dengan anak seperti apa ya? Itu yang tadi saya sampaikan, Mas. Maksudnya anak-anak tuh kan belum bisa memfilter. Ini yang aku tonton, ini yang enggak aku tonton. Apalagi dia belum dapat bekal dari orang tuanya. Akhirnya dia cari informasi. Ini kan anak zaman sekarang kepoan ya, maksudnya ingin tahu itu tinggi gitu. Bukan anak juga, kita juga ikut kepo juga. Wah gitu kan iklan. Wah gitu. Jadi tanpa sadar kan ibaratnya dorongan itu akhirnya dia lihat dari ya itu tadi tontonan aplikasi dan semuanya. Apalagi sekarang era sekarang kayak dengan TikTok, orang tua juga kurang mengedukasi bahwa lucu-lucuan kok, anak saya lucu kok gitu kan. Jadi dianggap hal-hal yang kayak ya biasa padahal anak-anak belum paham itu untuk fungsinya malah seperti apa. Malah saya melihat tren selebritis kita juga itu kan ngajak anak-anaknya ikut itu TikTok gitu kan. Jadi tanpa sadar kan kayak udah biasa kok, nggak apa-apa kok gitu kan. Padahal itu secara psikologi dampaknya luar biasa. Akhirnya apa? Anaknya jadi bermasalah juga dalam pola belajar. Anak saya jadi malas belajar karena senengnya apa scroll dan lain-lain. Ya nggak salah juga gitu, karena apa yang memperkenalkan siapa dan ibaratnya apakah diedukasi apa enggak gitu. Nah itu penting banget buat kita aware sebagai orang tua gitu loh, Mas. Kalau begitu, kalau bisa kita konklusi kekeliruannya di mana ya? Di akses internet yang tidak dibatasi terlalu luas atau kalau orang tua mengontrol semua apa yang dilakukan anak kan nggak akan mungkin ya. Maksudnya kita kan nggak tahu itu dari sisi pemerintah atau butuh intervensi dari pemerintah atau cukup orang tua ya. Ini sesuatu hal yang saling berkontribusi satu sama lain ya, Mas ya. Maksudnya aspeknya nggak bisa cuman satu aspek saja, tapi semua aspek tuh saling mensupport ke arah yang lebih baik gitu kan ya. Cuman yang paling penting adalah filter diri anak. Dalam artian didikan dari orang tua bahwa mana yang baik buat kamu, mana yang enggak, kamu yang menentukan. Berarti kalau anak habis megang gadget kita cek historinya gitu? Itu juga bisa. Ketika itu menjadi sebuah nilai ya buat kita memahami seberapa jauh nih anak. Kan kenalan sama anak gak harus dari nanyain ke anak gitu kan, kamu ngapain aja atau apa. Tapi dari cara memanage dari gadget, dari temen, nanya ke temen, ini gimana sih gitu-gitu kan. Itu juga salah satu cara kita berkenalan sama anak gitu sih. Kan kita serba salah nih bukan serba salah ya, maksudnya sebagai orang tua ketika kita terlalu mengintervensi anak juga, itu kan kita tidak boleh juga ya. Artinya nanti justru anak malah takut dengan kita, malah tidak terbuka dengan kita. Nah itu yang strategi apa sih yang kira-kira pas untuk memberikan edukasi seks kepada anak? Yang pertama disesuaikan dengan usianya dulu. Itu yang saya balik-balik tadi yang sesuai dengan usia. Jadi kita
mengedukasi itu tuh lebih bisa ditangkap anak-anak gitu ya. Tadi yang 0 sampai 3 tahun itu seperti hal-hal simpel tadi mandi pakai handuk sampai keluar gitu dan ditunjukkan rasa malu dan lain-lain. Terus kalau misalnya usia 3 sampai 8 tahun tuh kan udah kenal tuh, udah tahu tuh kan sosial juga udah mulai berkembang. Itu udah mulai diajarin mana yang boleh disentuh, mana yang enggak. Berarti intinya gitu. tetap ke budaya malu itu ya? Iya, lebih ditekankan untuk lebih menjaga ini loh bagian tubuhmu gitu. Ini kalau yang di sini budaya malu-maluin ada di sini. Itu lebih banyak kayak di sini. hap katanya. Nih balik ke nih. Kalau saya lihat tren yang terjadi di Indonesia ya, termasuk di Jambi, pelecehan seksual terhadap anak itu kan semakin, kalau saya lihat itu kan semakin tinggi ya. Apa yang menurut pandangan psikologi, apa yang melatar belakangi sehingga tren kasus itu dan kasus itu ternyata selalu ada di kita gitu? Oke, mungkin kalau ngomong kayak akhir-akhir ini tren atau apa gitu ya, maksudnya mungkin aja itu karena media yang cukup sudah berkembang. Baru agak sedikit ke blow up ya hal-hal yang terkait sensitif itu gitu. Tapi sebenarnya dari dulu sudah ada gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami, jangan sampai ibaratnya mata rantai ini tidak putus gitu kan ya. Dan pemerintah pun juga akhir-akhirnya kan juga cukup ada wacana ya, apalagi Menteri Pendidikan juga aware terkait dengan pelecehan seksual yang ada di sekolah juga kan ya. Berarti isu ini udah cukup jadi perhatian penting bagi pemerintah. Nah itu bisa jadi aspek yang sangat sensitif tadi, karena ibaratnya sekarang itu semua kan sudah zaman viral. Iya, jadi kayak seolah-olah kok kayak sekarang ini ya yang lagi naik ya gitu. Apalagi kan sekarang isunya lagi hangat itu, jadi semua berita kan ke arahnya ke situ gitu. Cuman yang beberapa saya dampingin itu sudah cukup terjadi sudah lama gitu. Dan inilah makanya kesadaran diri kita sebagai orang tua yang harus gitu tumbuh untuk menjaga putra-putri kita gitu loh. Dan kenapa ya misalkan pelanggaran seks itu kalau berdasarkan analisanya teman-teman kreatif ini, di sini itu ya rata-rata pelakunya itu orang-orang terdekat daripada si korban itu sendiri. Ya. Itu loh Mas Taufik ya, pelecehan seksual itu tuh tidak semata-mata hanya dilakukan orang di luar diri kita yang nggak kenal atau apa. Bahkan penelitian lebih banyak orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Bahkan ibaratnya saudara, orang tua gitu, paman dan lain-lain, itulah yang menjadi rentan sekali. Karena apa? Seksual tuh kan dorongan alamiah gitu ya, yang nggak bisa membatasi ibaratnya wah ini sesuatu hal yang kayak sadar gitu ya. Itu kan dorongan alamiah yang kalau misalnya ibaratnya kayak diikutin ya akhirnya penyimpangan-penyimpangan itu tadi yang terjadi. Makanya kenapa pelakunya itu tuh lebih ke orang dalam, karena memang dorongan itu secara spontan dan biasanya di lingkungan-lingkungan yang paling terdekat gitu loh. Kan nggak mungkin dia pengen aku cari deh keluar dulu atau apa gitu. Jadi terkadang dorongan itu tuh terkait dengan hal-hal yang ada di lingkungan sehari-hari gitu. Makanya kan harus banget ngejaga ya gitu dari tubuh. Ada beberapa kasus tetangganya sendiri karena kebiasaan ngelihat anaknya pakai pendek terus gitu misalkan. Kan yang tadinya ada dorongan apa enggak itu kan jadi kayak muncul gitu ya, atau ibaratnya efek dari tontonan. Itu juga bisa gitu kan, yang tadi kayak Mas Taufik bilang ada iklan, ada apa gitu kan. Sering nonton film-film gitu ya. Iya, itu juga bisa menjadi sebuah, apalagi sekarang anak-anak sudah cukup paham tuh penggunaan gadget. Gimana cara download, gimana cara buka dan lain-lain. Bahkan kemarin ada kasus, ya satu daerah itu bukan satu daerah, kayak satu RT ya kalau nggak salah itu tuh anak-anaknya udah kebiasaan nonton film-film atau video porno itu tadi gitu di satu tempat, yang akhirnya teman-temannya sendiri yang jadi korban gitu. Itu pernah saya tanganin juga gitu. Dan ini kan di samping pelecehan seks, terus ini rata-rata juga kalau melihat tren karena perkembangan teknologi ya. Saya lihat kasus yang sering marak juga itu kan kayak kemarin yang 19 detik artis gitu kan. Terus nonton anak-anak sekolah nonton di ketahuan kan?
Terus anak-anak sekolah gitu, terus kemudian menjadi viral. Nah itu menjadi tren atau itu menjadi kegagalan psikologi ya kalau menurut saya? Fenomena ya, Fenomena, Mas ya. oke. Dalam artian kayak itu yang tadi saya bilang, kayak media apa segala macam sekarang itu benar-benar sangat terbuka gitu ya. Apapun sekarang semua orang pasti sudah punya account nggak cuma satu kali ya di media sosial gitu, sehingga aksesnya jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau dibilang semacam kegagalan, menurut saya hal ini sudah terjadi cukup lama. Cuman memang tadi ketika kita cukup punya kemampuan filter yang mana yang kita tahu dalam diri, oh aku bisa bertanggung jawab, oh ini hal-hal yang baik, oh ini hal-hal yang buruk, itu dengan selektif sendiri itu bisa mengcover gitu. Jadi nggak perlu kayak harus ditutupin dulu atau nggak usah di di share atau apa, itu dia sudah memfilter sendiri gitu. Itu maksud saya itu termasuk gangguan psikologi gak? Masa dia lagi syuting sendiri gitu kan? Nah itu ya boleh itu kan, coba diwawancarai dulu. Di assessment. dari sisi psikologi itu pelaku itu maksudnya orang yang melakukan itu ada gangguan psikologi nggak? Oke, kalau kayak gitu perlu digali ya Mas ya, karena memang banyak sekali dorongan, apalagi sekarang nih Ada pernah bimbingan ke terapi ke Oma Sejiwa, misalkan, aku udah terlanjur ngerekam dong gitu. Kalau sampai ngerekam kayak gitu belum ada ya, cuma memang dorongan seksual yang agak sedikit susah dikontrol ada beberapa gitu. Cuman kalau misalnya seperti itu kan balik lagi ya, era-era zaman sekarang ini adalah semua kayak harus gitu bahasanya gitu. Mungkin lebih dikit-dikit foto upload gitu ya, bisa atau jadi share gitu. atau ibaratnya hanya untuk kebutuhan secara personal gitu kan, juga banyak tuh hal-hal seperti itu. Jadi nggak bisa karena cuma satu aspek doang tuh, nggak bisa. Itu bisa dilihat lagi, apalagi sekarang fenomena lagi makan aja bisa nge-live kok Mas, ya kan? Nggak tahu tuh apa yang di live gitu kan. Saya suka bingung gitu, dia cuma makan gitu live gitu kan. Tujuannya sendiri kan itu personal sekali ya. Ada yang mungkin dorongan dari, wah aku kurang temen nih, sepi nih, biar ada atau temen. kalau menurut saya sudah ada perubahan tolak ukur ya. Pergeseran ada ya. pergeseran. Iya. Tadinya seks itu tabu, terus sekarang seks itu sudah menjadi kebutuhan. Apa bisa jadi seperti itu? Jadi Itu yang saya bilang. kalau nggak melakukan seks nggak keren gitu. Kan bisa jadi ya, anak-anak sekolah kayak gitu. Jadi gini, itu gimana tuh? Jadi ibaratnya dalam kebutuhan hierarki Maslow itu kan keinginan untuk seksual itu kan ada dimasuk ke hierarki itu ya, dalam artian kita semua dari dorongan alamiah itu ada keinginan untuk ibaratnya dicintai, mencintai gitu ya, hasrat seksualitas gitu. Yang itu sudah terjadi memang sudah cukup lama gitu. Cuman kan kadang Ya itu kan manusiawi ya. Maksudnya itu, dari sisi manusiawi kita kan merasakan dorongan sayang, itu merasakan gitu, pengen cinta, pengen diperhatikan. Iya, kan. itu dorongan alami. Nah, cuman tren sekarang itu kayak udah biasa yang lumrah gitu. Itu karena apa? Kemajuan teknologi tadi Kemajuan yang teknologi. kurang kita bisa ibaratnya memaintain gitu loh. Artinya kalau bisa dikonklusikan juga berarti itu teknologi yang tidak terbatasi juga ya. Bisa salah satunya. Atau personalnya yang kurang edukasi. Itu jadi sebuah dua hal yang saling berhubungan ya, maksudnya dalam artian gini, teknologi seiring berjalan kita juga kurang siap untuk bisa beradaptasi dengan teknologi itu malah menjadi bumerang terkadang gitu dengan diri kita. Makanya kontrol diri itu penting sekali. Contoh, saya personal itu tidak ada download yang TikTok itu saya sama sekali sampai sekarang belum ada keinginan untuk ke sana. Karena apa? Ketika tahu bagaimana itu bisa jadi tontonan sehari-hari, itu bisa jadi adiksi. Tapi gitu pernah kan nonton film seks gitu? Kalau pernah nggak? Ya, kan psikologi kan butuh menganalisa sesuatu kan. Karena apa, tontonan sekarang pun kan sudah ada unsur-unsur seksualitasnya gitu. Jadi nggak harus nonton film seksual untuk tahu gitu kan. Tapi kan ibaratnya kayak semua tontonan sekarang kan sudah seperti itu. Apalagi film Indonesia, kita kan juga tahu sendiri ya seperti apa, dan itu segmennya malah 13 tahun dan lain-lain. Itu menurut saya
harus punya di rumah benteng atau pondasi yang kuat gitu untuk terkait seksual itu tadi. Karena tren dan perkembangan teknologi yang semakin maju, artinya kan mau nggak mau nih anak-anak kita juga itu harus bisa upgrade juga ya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Benar. Artinya itu tergantung kepada personal pribadi lagi loh Mas. Contohnya gini, HP kalau diikutin terus, coba tiap bulan ngeluarin edisi baru nggak? Iya kan? Tapi kalau anaknya tahu enggak kok, aku butuhnya cuman buat WhatsApp, cuman buat telepon, misalnya cuman buat apa, dia akan tahu kebutuhannya, ya udah nggak perlu lah ganti HP walaupun udah retak juga misalnya kayak gitu. Tapi kan kadang ada dorongan-dorongan dari gaya hidup dan lain-lain yang terkadang jadi kurang bisa kontrol diri anak-anak gitu sih. Hai guys, gitu kita kan? Lagi di sini itu udah biasa gitu. Iya kan? Iya. Jadi makanya mendokumentasikan diri sendiri itu udah biasa jadinya. Dan nanti segala sesuatu terkait dengan dia lagi mandi pun didokumentasikan. Jangan ya. Karena apa itu tadi ada pergeseran yang tadinya itu tuh kita langsung bisa tatap muka, kita cerita, kita ngobrol langsung. Sekarang semua apa? Semua serba virtual, video call, semua serba live gitu ya. Jadi tanpa sadar ya itu tadi wadahnya adalah ya media sosial dan HP tadi gitu, gadget tadi. Mbak, minum dulu Mbak. Oke. Nova, tadi kan kita udah bahas banyak nih terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ya. Dan kita di pandemi ini itu kan dipaksa semua menggunakan teknologi semua. Kalau dari sisi kurikulum pendidikan, apakah ada yang kurang dari kurikulum pendidikan kita? Oke, banyak ya Mas ya. Karena memang semua ini serba tiba-tiba. Ya, serba dipaksa gitu ini. Serba dipaksa. Tidak ada yang disiapkan. Oke, kita mau masuk pandemi nih. Orang tua disiapin dulu dong bagaimana menghadapi pandemi, ngajar anak dari rumah yang baik tuh nggak ada. Nggak ada, betul. Bahkan guru-guru pun juga tidak disiapkan dengan teknologi yang canggih seperti itu. Bagaimana bikin video, editing dan lain-lain. Akhirnya semua serba-serba terpaksa, semua serba-serba kayak kayak belum siap gitu. Jadi tanpa sadar perubahan dari segi pola belajar, perilaku, emosional itu pun juga mempengaruhi dari sisi pendidikan gitu. Apalagi kadang orang guru ya salah satunya mengeluh nih Mas sama saya gitu. Kami kesulitan sebagai guru menilai anak-anak karena semua jawaban tiba-tiba semua jadi pinter semua.
Coba dari pinternya kan kita nggak tahu apakah orang tua yang mengerjakan ataukah semua tinggal ya di googling gitu kan ya, nyari tahu, jadi nggak secara objektif menilai dari prestasi anak sendiri gitu. Itu dari segi keluhan dari pendidikan sih gitu. Perlu atau tidak ya pemahaman psikologi ini dimulai dari sejak dini? Oh, penting Dimasukin sekali. dalam kurikulum pendidikan. Penting sekali, penting sekali. Makanya dulu ada tata krama gitu ya. Kayak ada kayak apa PPKN ya? dulu. Iya dulu. Pendidikan moral Pancasila. Tahun berapa itu ya? Tuh, kelihatan usia jadi kan. Iya kan? PPKN ya. PPKM. Itu salah satu juga nilai-nilai dari unsur psikologisnya juga ada gitu. Apalagi kayak ada, nggak tahu ya sekarang apakah ada tulisan halus kasar. Itu kan juga Udah nggak ada lagi. nggak ada ya kayak ya, nggak ada buku lagi, halus kasar ya. tuh nggak ada lagi ya kayak Tulisan Latin iya, sekarang gitu, semua kan. jempol ya Semua ketika. jempol. Jadi tanpa sadar, kebetulan saya grafologi, jadi membaca karakter lewat tulisan tangan. Tulisan tangan itu juga menjadi sebuah self healing. Oh gitu. Gitu, makanya orang dulu kayaknya gimana pun masalahnya tetap aja kayak konsisten, kayak tetap Berarti untung sekarang zaman WA kalau aku nulis surat sama Mbak Nova udah ketahuan karakternya. karakter ya. Udah wah ini udah dia udah baperan begini nih deh, modelnya nih. gitu. Itu sih jadinya secara emosional, sosial emosional pun anak-anak kurang tumbuh, kurang berkembang dengan baik gitu sih Mas. Itu tantangannya. Makanya banyak sekali pergeseran yang akhirnya kan sekarang aware tuh kurikulum juga diperbaruin ya, maksudnya diolah lagi dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang gitu. Oke. Ini kan musim kenormalan baru nih. Ya kan? Terus teknologi termasuk yang video 19 detik itu Oke, Mas. kenarsisan baru atau apa tuh? Itu yang menarik gitu ya Mas ya, karena memang balik lagi kita harus kayak menggali dulu apakah sumbernya ada gangguan, karena memang dalam psikologi itu ada gangguan kepribadian. Masuknya ada sisi kayak gangguan kepribadian narsistik ataupun histrionik. Jadi dia senang tampil, senang menunjukkan ini loh aku gitu ya. Makanya kadang mungkin apakah memang sumber itu ada di dorongan gangguan itukah, ataukah memang perubahan teknologi. Semua apa-apa di live kan, semua apa-apa diceritain gitu kan ya, karena apa, batasan interaksi sosial. Padahal kita makhluk sosial ya Mas ya, yang butuh banget untuk sharing, untuk menunjukkan ini aku gitu. Jadi ketika wadahnya kurang pas, akhirnya larinya ke teknologi itu tadi gitu. Berarti narsis itu salah satu Gangguan kepribadian. indikator gangguan kepribadian. Iya, ya? kalau misalnya memang masuk ke dalam simptom-simptomnya ya, gitu. Salah satunya ketika nggak dapat pengakuan, dia merasa stres gitu, tertekan. Sehari nggak ngerasanya live atau dapat, kamu tuh keren, kamu tuh cantik atau apa, dia mulai kayak gangguan-gangguan kepribadian gitu. Ada beberapa yang saya tangani dan itu kebetulan masuk salah satu public figure juga di Jogja gitu. Dan itu ketika dia padahal dia udah putih ya, tapi akhirnya suntik putih, terus ini aku tuh masih kurang putih gitu dan lain-lain. Karena apa, pengen tampil perfect tadi di depan umum atau di depan orang lain gitu. Itu termasuk gangguan juga kalau misalnya sudah mengganggu dirinya gitu. Di tengah sistem politik kita, Waduh, berat nih. ya kan? Iya. Kita kan menganut sistem demokrasi nih sekarang. Iya, oke. Yang rata-rata pencitraan, ya kan? Itu kan narsis semua. Berarti gangguan psikologi semua itu ya. Salah satunya ya, dikit-dikit ya. Iya, salah Iya kan? Ini yang saya bilang, ketika termasuk gangguan, dia itu sudah mengganggu orang di sekitar dan dirinya pun juga sudah terganggu secara emosional. Misalnya tadi sedih berlebihan ketika tidak dapat pengakuan, wah aku keren. Kan dia kan selalu ingin tampil baik di depan publik ya. Ya. Apapun walaupun dia banyak kekurangan, tapi bagaimanapun dia harus harus kelihatan Sempurna atau apa. di depan publik. Itu salah satu gangguan psikologi atau indikator gangguan psikologi. Itu dilihat lagi Oke, motifnya. butuh assessment dulu ya? Ya, motifnya apa? Oke. Motifnya contoh gini, saya sering banget menggunakan media sosial untuk mempublish pekerjaan saya. Saya hari ini aku ngisi podcast di sini misalnya apa, itu untuk kepentingan ibaratnya branding tadi, Oke, ya. oke. Motifnya di situ, bukan berarti kayak aku nyaman banget nih untuk melihat gitu ya. Sometimes kan kita ngerasa nggak nyaman gitu ya dengan sorotan kamera misalnya, tapi secara profesionalitas mau nggak mau masuk gitu. Itu terkait motifnya lagi. Tapi kalau misalnya dikit-dikit semua harus diposting, terus kayak depresi ketika misalnya like-nya kurang, terus mulai merasa kayak insecure gitu, aku nggak cantik
cantik deh kayaknya dikit-dikit up, mungkin itu termasuk dalam gangguan tadi gitu. Kalau narsis branding terus kemudian surveinya turun bisa jadi stres gitu ya. Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Iya kan, bisa dorong-dorong apa gitu kan, Iya, kemudian ya. menjadi Terus terkenal, supaya terkenal, terus perhatian, menghalalkan care apa gitu kan. gitu ya. Iya, terus kemudian ternyata surveinya nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Wah, Itu berarti udah gangguan psikologis. Nyenggol siapa itu? Hati-hati tuh ya. Hati-hati. Tahu aja. Tahu dong. Itulah hebatnya psikologi nih, mengetahui kejiwaan kita. Iya. Arah kejiwaan kita. Oke. Ada tip khusus gak sih bagi orang tua ya? Bagi orang tua untuk menangani anak di tengah pandemi maupun dampak dari pandemi ke depannya. Kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan ya. Sampai kapan gitu kan. Terus minimal di rumah sudah bisa merumuskan indikator-indikatornya untuk. Oke, baik. Yang pertama itu yang paling penting itu kedekatan emosional dengan anak. Anak itu bukan butuh fasilitas kita sebagai orang tua, tapi butuh kehadiran kita. Itu penting sekali. Dalam artian terkadang kita merasa kayak udah dikasih ini kok, udah dikasih itu kok, udah cukup. No, mereka butuh kehadiran kita. Sedikit pun waktu yang kita punya, kehadiran kita yang dibutuhkan anak. Jadi pada saat kita pulang, jangan kita juga main gadget ya. Ya malah asik juga scroll dengan apapun itu, batasi diri kita agar kedekatan emosional itu tumbuh. Main game gitu. Ya itu kan. Main akhirnya kartu apa? kita pulangnya. Tuh. Akhirnya apa? Si anak pun juga menjadi jarak. Jadi nggak heran, anak nggak mau nurut, anak ada gangguan perilaku, emosional dan lain-lain gitu ya. Bahkan saya menanganin itu dia nggak mau keluar rumah, sudah memukul ibunya ketika main gamenya udah terganggu. Itu kan sebuah catatan ya buat kita orang tua. Kedekatan emosional itu penting sekali. Minimal 1 minggu ya kita kasih alokasikan. Ada quality time di sana. Ya. Dan jangan menunggu seminggu. Setiap hari pun dalam waktu 1 jam pun, setengah jam pun diusahakan kehadiran kita gitu. Kalau itu penting sekali. Kita kerjanya jauh gitu kan. Sekarang zaman canggih loh. Live aja bisa, masa video call nggak bisa? Iya takutnya kan? ada yang di studio nih sama anaknya dipanggil Om gitu kan. Pulang-pulang ya. Iya pulang-pulang. Zaman sudah canggih dalam artian tidak ada batasan dalam kedekatan secara emosional gitu. Terkadang kita menjadi orang tua cukup kaku sehingga kita kurang fleksibel dengan anak-anak gitu. Jadi hal-hal yang penting adalah kita memposisikan kita sebagai anak. Di usia segitu apa sih senengnya gitu ya, yang kita bahas hal-hal seperti itu gitu. Jadi anak itu tertarik gitu. Nggak ada anak yang nggak nyaman ketika sudah kita terbuka sebagai orang tua, nggak ada, karena semua anak tuh butuh kehadiran orang tua gitu sih. Berarti butuh waktu khusus ya untuk quality time dengan anak-anak ya? Pasti. Ketika memang kita pengen mengajak anak kerjasama. Kondisi pandemi kayak gini, semua orang harus kerjasama, termasuk anak-anak. Kerjasama bukan berarti cuma mau diperintah ya Mas ya. Kita kalau diperintah doang ya nggak mau, itu bukan kerjasama namanya. Tapi membangun kerjasama itulah di rumah yang membuat kondisi rumah agak lebih kondusif di era pandemi seperti ini. Berarti kalau nggak kondusif udah kelihatan lah ya? Apa aja ya masalahnya ya. Keluhannya gitu. Apa aja. Itu penting banget tuh. Nanti paham semua, nggak ada bimbingan psikologi lagi. Terkait dengan balik lagi ke seks, untuk menghindari tips apa untuk menghindari terjadinya pelecehan seks? Oke, ini banyak aspeknya ya, bisa kayak di sekolah, bisa kayak di lingkungan rumah dan lain-lain. Untuk anak-anak yang sudah cukup memahami penjelasan kita sebagai orang tua, ajarkan mana bagian-bagian yang boleh disentuh, mana yang bagian-bagian tidak boleh disentuh. Maksud saya tadi yang terkait dengan anak kan sudah dijelaskan. Kalau ini penjelasan terkait dengan yang dewasanya nih. Oh dewasa, usia berapa? Kalau dewasa kan kalau di aturan kita kan 18 tahun ke atas. Ya. Oke. Ini kan tadi kan ke korban nih, kita edukasi ke korban dari kecil sudah dikasih tahu, terus yang terkait yang dewasa ini terkait dengan pelakunya. Oke, pelakunya. Agar tidak memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan gitu. Oke, ini dilihat lagi ya, maksudnya pelakunya berarti sudah ketahuan dong dia melakukan sesuatu hal gitu kan. Nah itu kita analisa, itu ada apa? Apakah dia jadi bagian korban juga dulunya? Nah kalau misalnya memang ada bagian dari korbannya, dia akhirnya terdorong menjadi pelaku tadi, kita sembuhkan itu dan butuh pendampingan secara profesional.
Rata-rata kalau sepengetahuan Mbak Nova ini, kenapa pelaku itu terdorong untuk melakukan itu, ada indikatornya nggak? Misalkan dia karena mengalami trauma terkait dengan itu. Itu bisa salah satu aspeknya. Makanya misalkan ada juga yang karena kebutuhan seksnya tidak tersalurkan, gitu kan, karena hormon gitu ya. Hormonnya terlalu tinggi, terus sakit kepala akhirnya gitu itu kan. Itu curhat kayaknya ya. Terus yang seminggu sekali melakukan hubungannya. Emang hubungan seks itu idealnya dalam rentan waktu 1 minggu itu berapa kali sih? Nah ini yang kadang kurang dipahami ya orang pada kebanyakan. Seksual itu tuh harus menyalurkan. Menyalurkan itu dalam bentuk olahraga, aktivitas fisik. Itu juga jadi salah satu penyaluran dari hasrat seksual tadi gitu loh. Berarti belum nggak mesti nyudut ya? Jadi ya nggak ada harus kapan gitu keharusan apa tertentu gimana? Ya. Enggak, kalau misalkan untuk dari seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Enggak yang terlalu harus ada patokannya karena balik lagi semua terkait dengan kebutuhan dalam diri ya, dorongan hormon dan lain-lain gitu. Cuman tadi yang saya bilang mengaktualisasikannya itu tidak semua harus berhubungan. Tadi ada cara-cara lain. Ada, salah satunya adalah dengan kegiatan olahraga secara fisik itu juga menyalurkan energi-energi yang berlebih. Nah, kalau yang olahraga enggak itu gimana nanti? Nah, itu coba dampaknya konsultasi apa? Kan ya. Mungkin ada masalah. Gak ada masalah gitu kan? Iya. Oh gitu. Mungkin dia butuh teman buat curhat gitu kan. Berarti butuh itu yang kategori butuhan ya? Butuh bimbingan. Itu saya bilang kebutuhan personal tadi gitu. Kalau udah dirasa kok kayaknya aku terganggu ya, kok kayaknya sosialku udah terbatas, kok aku kayak udah ngerasa nggak produktif atau ada itu boleh konsultasi. Jadi nggak semua orang gangguan hanya gila ya katanya gitu ya. Padahal dalam psikologi pun gila tidak ada gitu maknanya. Tidak harus seperti itu. Dengan kita normal bermasalah itu juga butuh fasilitas gitu. Jangan sampai curhat sama orang atau cerita sama orang tuh ceritanya cuma pengalaman terus adu-aduan masalah ya gitu ya. Masalahku aja lebih gini lebih itu. Nah kalau misalnya konsultasi itu secara profesional digali gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu sih Mas. Orang awam itu kan kalau psikologi klinis kan berarti udah setengah. Iya. Udah 1/4 itu kata dia. Udah termasuk kategori gila. Ternyata enggak seperti itu ya. Orang bimbingan psikologi itu. Termasuk yang normal bermasalah terus akibat terhambat juga produktivitas juga sosial juga itu juga gitu bisa sekali untuk konsultasi gitu. Dan syukurnya di Jambi sendiri sudah mulai agak membudaya ke psikolog gitu loh Mas. Kalau dulu agak sedikit itu ya paranoid ya, maksudnya wah psikolog enggak aku emangnya aku sakit gitu kan. Kalau sekarang enggak, sudah mulai menjadi lifestyle gitu. Mungkin malu kali mau cerita. Bisa karena belum tadi membudaya tadi gitu. Sementara kalau di kota besar kayak contoh ya di Jogja aja itu puskesmas pun sudah ada psikolog klinis. Sudah. Kebetulan saya juga magang di salah satu puskesmas juga. Jadi puskesmas sudah sangat aware dengan psikologis gitu. Ya kayak saya lah, karena pandemi ini kan tidur rata-rata itu kan malam. Terganggu polanya ya. Gitu karena apa ya? Karena memang pendapatannya sedikit mungkin bisa jadi. Jadi lebih banyak mikir. Gitu. Itu kan salah satu. Itu kan model-model butuh konseling gitu ya. Gitu. Karena tadi terkadang ketika kita kondisinya lemah, kondisi psikologisnya juga agak bermasalah, pikirannya sudah mulai banyak terganggu, solusi itu nggak kelihatan Mas. Dan terkadang kita pun juga kurang mengenal diri kita. Coba pernah nggak tes kepribadian? Pernah nggak tes IQ? Belum. Untuk tahu kapasitas dirinya. Oh iya. Okay. Ya, padahal itu penting sekali. Ketika kita tahu kepribadian kita seperti apa, IQ kita seperti apa, minat bakat kita di mana, misalnya kayak gitu ya, kita bisa beradaptasi dengan segala situasi. Nah, cuman terkadang kan belum tahu. Ternyata gitu. Ganda pribadinya. Tuh gitu. Kan, apa campuran gitu ya. Gitu. Memang ada kepribadian ganda kan? Ada kalau gangguan ada gitu. Cirinya ya. Gimana kalau? Kalau kepribadian ganda itu, nah ini ya terkadang salah kaprah ya, orang bilang kayak ketika emosional nggak stabil dibilang wah aku kepribadiannya ganda, padahal bukan ya. Kalau saya lihat film itu yang sempat terkenal itu apa? Joker. Itu masuk bisa salah satu. Jadi kalau kepribadian ganda kan tuh gini. Kejahatan itu adalah kebaikan yang
Oh, kalau itu bukan kebaikan yang disalahgunakan apa yang di ini ya, yang itu tidak kan diterima gitu ya. Joker ya. Joker gitu kan. Tapi itu bukan gangguan kepribadian Bukan ya. gangguan Kalau itu kepribadian lebih ya. ke emosional ya gitu. Kan karena dia kalau saya lihat itu kan dia karena apa ya, traumatik ya dari kehidupan dia yang sebelumnya dapat perlakuan kurang baik itu tadi kan gitu. Terus jadi dia melakukan balas kejahatan, balas dendam, dan itu adalah salah satu kebaikan menurut dia. Menurut dia. Nah, tapi kalau gangguan kepribadian yang di sini dibilang adalah misalnya gini, Mas Taufik datang hari ini konsultasi, semua cerita tentang Mas Taufik. Besok pas konsultasi tiba-tiba misalnya jadi Jono misalnya kayak gitu. Ya itu semua karakter, bahkan tiba-tiba pakai kacamata, tiba-tiba kepribadian klimis gitu-gitu, benar-benar berubah. Nah itu kalau misalnya kepribadian ganda, jadi benar-benar pada saat waktu bersamaan mungkin dia bisa menjadi peran-peran yang berbeda, itu kepribadian ganda. Tapi kalau terkait dengan marah, emosional, terus tiba-tiba merasa kayak semua kejahatan tuh dianggap hal-hal yang biasa, itu bisa jadi masuk gangguan-gangguan lainnya gitu, ya psikotik dan lain-lain. Batasan kepribadian ganda dengan multi talent gimana? Wah itu multi talent. Multi talent kan bisa jadi dia hari ini pakai sarung, kain sarung, kemudian bedanya dia menyadari siapa dirinya, identitasnya siapa di balik semua figur yang dia buat gitu. Tapi kalau kepribadian ganda, identitasnya ya itu tadi, random tadi. Tiba-tiba datang dengan si ini, besok cerita tentang si ini, padahal punya kisah pun latar belakang beda. Jadi bukan satu orang gitu loh Mas. Itu yang adikmu yang kesini harus ini tuh, siapa yang udah gak kesini-sini tuh harus bimbingan psikologi. Konsultasi ya. Iya, yang pacarnya jauh. Nah itu. Iya. Banyak ya saya pasien di sini ya. Banyak jadinya, ternyata butuh semua nih di studio ini. Luar biasa, berarti termasuk luas ya lapangan aktivitasnya psikologi dia. Iya, benar sekali. Karena terkait dengan kejiwaan, perilaku itu masuk ke aspek manapun gitu. Apalagi terkait ranah klinis ya. Misalnya ranah klinis, ketika dia ada permasalahan dalam dirinya, itu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi sehingga dari industrial pun juga masuk ke sana gitu loh Mas. Boring, bete itu kan termasuk ngaruh ya? Ngaruh, akhirnya kan produktivitas bermasalah, akhirnya kan di iklim di perusahaan pun juga nggak bagus gitu. Jadi ada di studio itu, dia pacarnya jauh kan? Jadi tiap hari itu tiap malam itu dia memisahkan diri. Untuk melakukan video call. Video call dan kalau dia telepon ceweknya itu dia lari gitu. Padahal sering dinasehati sama Pak Dir ini bahwa masa depannya adik itu adalah masa lalu kakak. Jadi udah nggak usah terlalu dipikirkan. Iya, itu salah satu. Itu mungkin di bab next lah ini ya, konsultasi ya. Maksud saya bukan itu ya. Ini kan rata-rata trennya begitu ya. Tren komunikasi ya. Terus tren komunikasi, terus tren karena mungkin dampak pandemi, hubungan jadi long LDR ya. Iya, LDR dan ibaratnya jangka waktunya pun kan nggak sesuai lagi gitu ya. Anggap aja kita udah 2 tahun lah gitu kan. Kita kategorikan 2 tahun gitu kan karena pandemi ini. Nah itu saya sih melihatnya, wah ini jangan-jangan kalau keterus-terusan begini nih ada dampak psikologi dalam diri personal itu gitu. Bisa. Jadi ketika dia bergaul, ketika kita ngobrol-ngobrol lah di sini dia diam sendiri gitu atau dia memisahkan diri gitu. Itu termasuk mengautiskan diri atau apa? Autis dengan gadgetnya kan? Nah itu yang harus dibalikan lagi dalam artian menarik dirinya itu apakah karena ada masalah ataukah memang ada sesuatu hal yang dia harus berkomunikasi di luar. Kadang marah-marah juga sendiri. Nah itu bahaya ya. Itu sendiri gitu. Itu sensitivitas meningkat ya. Iya sensitif. Nggak ada masalah, nggak ada apa tiba-tiba ngambek gitu. Hati-hati jangan-jangan burn out juga tuh. Gitu. Nah itu kita sebagai orang awam ya melihatnya itu strateginya seperti apa sih? Supportnya ya. Iya, supportnya. Ya masa dijelasin, Dek, jangan masa depan Adek adalah masa lalu kakak kan makin down kan? Drop gitu. Dalam artian support itu kan nggak semuanya harus bentuk kayak solusi ya. Terkadang orang itu hanya ingin didengar.
dengan mendengar apa sih masalahnya, kenapa sih berubah. Capek gitu kan. juga dong dengerin mulu kan. Masalahnya dia. Emang yang punya masalah dia sendiri. Terus itu dong jadinya cerita gitu ya, balik-balik tandingan masalah ya, ujung-ujungnya. Salah satu supportnya bisa dengan tadi memberikan edukasi bahwa ya udah konsultasi kah, atau melakukan konseling kah, atau apa itu atau secara kita nggak profesional boleh bisa. mengintervensi begitu ya. Boleh. Misalkan dia curhat terus emangnya lu aja sih nih yang punya masalah. Boleh, gitu. tapi nggak semua orang punya ya apa namanya langsung tangkap apa di-cut begitu ya. bisa seperti itu gitu. Ada karakter yang cukup introvert ya, sehingga ketika dapat masukan itu merasa tambah bersalah betul, gitu kan. Betul. Merasa kayak aduh jangan-jangan kok aku gini gitu ya. Malah itu bukan malah lebih baik, malah ada kecenderungan pengen apa tadi ya, malah ada gejala depresinya nanti ke depan kalau misalnya nggak diolah gitu. Apa-apa yang tadi introvert itu jenis-jenisnya apa aja sih? Karakternya banyak banget, tergantung pendekatan dalam teori tokoh mana gitu yang dipakai. Kalau karakteristik itu biasanya saya menggunakan dominan, influence, steadiness, dan compliance. Itu kayak plekmatis, sanguinis, melankolis, koleris gitu. Kalau aku melankolis lah. Tuh ya. Ya kan? Gak percaya banget ya. Itu gak mungkin banget. Dari tulisannya sih boleh dilihat apa nih. Ternyata yang nulisnya editor. Jadi itu. Kita harus mengetahui karakter itu terlebih dahulu. Itu penting. Itu penting ya? Penting karena apa? Melankolis gitu. Iya, karena apa? Modal terbesar kita kan adalah diri kita. Kalau kita tidak bisa memanajemen diri kita, tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita bisa mengcover dan memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau Itu kadang-kadang penting sekali. sedih, kadang-kadang romantis, itu seperti apa tuh? Itu dorongan ya, itu apa ya? Maksudnya emosional ya. Semua orang merasakan sedih, merasakan bahagia, merasakan kecewa gitu-gitu, dan ekspresi itu normal. lah ya, ekspresi diri Ya, lah ya. emosi dasar tuh Emosi manusia. dasar, Jadi oke. maksudnya normal. Yang nggak jadi normal itu ketika sedih terlalu berlebihan. Misalnya sebulan sedih terus misalnya gitu ya. Atau ibaratnya ketawa terus, kok seneng terus gitu berbulan-bulan gitu. Itu juga ada sebuah permasalahan juga dan bisa dilihat gitu. Oh, berarti sedih nggak boleh, tertawa juga nggak boleh. Boleh, tapi frekuensinya ya. Tapi kalau misalnya sedih itu berkepanjangan sebulan gitu, sedih terus bahkan ada keinginan-keinginan untuk bunuh diri dan lain-lain, nah itu bisa masuk gangguan gitu. Oh, udah kategori gangguan. Iya, simptomnya itu ke sudah masuk ke psikiater atau gangguan. psikologi tuh? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kalau misalnya nanti dibutuhkan pendampingan psikologis, nanti psikiater pun juga dikasih. Dikasih obat apa itu kalau di psikiater? Antidepresan ya, kalau misalnya itu. Ya itu obat yang paling penenang. paling basic banget gitu. Karena apa? Depresi biasanya juga bermasalah dalam pola tidur dan lain-lain. Jadi kan butuh pola hidup yang berubah gitu untuk lebih stabil gitu. Tapi kalau itu dampaknya nggak ya? Dampaknya ketergantungan nggak nantinya ya? Nah ini yang salah kaprah ya, terkadang obat psikiater atau apa itu membuat ketergantungan. Enggak gitu. Jadi dalam kategori kalau misalnya kegangguan atau keluhannya pun juga berkurang, ya dosis dan obat juga akan ngikutin gitu. Cuman kadang itu tadi punya mindset gitu ya, nggak mau lah gitu. Misalkan aku nggak bisa tidur kan kebiasaan minum CTM, minum CTM baru bisa tidur. Akhirnya gitu ya. Iya. Nah itu karena apa? Karena juga dari psikologisnya tidak diolah. Oh gitu. Jadi ngandelin, bahasanya ya ngandelin obat doang gitu. Sementara ketika dengan obat misalnya pola tidurnya udah baik nih, ya harusnya lakukan pola hidup yang sehat. Misalnya olahraganya, pola pikirnya gitu ya, termanage. Misalnya kan karakter melankolis tuh, semuanya harus dicatat misalnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu stres gitu. Yang namanya kehidupan ya, pasti semuanya ada masalah ya. Iya dong pasti. Cuman kalau nggak ada masalah mati saja kan. Nah, yang membedakan adalah bagaimana orang itu fokus pada masalah kah atau solusi. Iya. Gitu kan ya. Kalau misalnya ada masalah terus fokusnya masalah, ya lahir lagi masalah baru gitu. Berarti kalau ada orang yang curhat terkait dengan menyampaikan masalahnya, kita tambahin masalah aja gitu. Biar dia makin banyak masalah. Tolong jangan konsultasi ke Mas Taufik. Berbahaya. Bahaya itu bahaya. Iya. Dan kadang apa ya, maksudnya kita sulit ya, karena kan sisi psikologi ini kan sisi interaksi ya. Iya, benar. Sisi interaksi sosial. Terkadang yang curhat juga kan nggak mengetahui posisi
posisi yang dicurhatin gitu. Karena kan keterbatasan ilmu juga gitu ya. Dalam artian teknik mendengarkan pun juga ada teknik gitu. Makanya dengan datang ke profesional, ke psikolog dan sudah secara profesi gitu ya, itu penting sekali untuk memahami sebuah masalah gitu. Kalau ceritanya sama orang ya kan kapasitas orang juga terbatas ya gitu. Jadi itu sih yang membedakan gitu. Oke Mbak, untuk season ini kayaknya udah cukup nih, udah panjang. Iya. Udah banyak curhatnya ya. Udah banyak curhat. Ini gak selesai, nanti satu-satu curhat semua. Mbak Nova, terima kasih udah datang di podcast CSN. Siap. Lain waktu kita bahas lebih konkret lagi. Ya, dengan topik yang menarik ya Mas Taufik ya. Yang menarik. Oke, makasih Mbak sekali lagi. Sobat podcast CSN, tadi disampaikan sama Mbak Nova itu sangat menarik banget bahwa setiap personal, setiap manusia itu punya masalah. Setiap masalah itu berbeda-beda cara penyelesaiannya, tergantung berbagai macam karakter yang diperoleh. Untuk itu, bimbingan konsultasi ke psikologi itu jangan ragu, jangan takut, jalani aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kan promosi aku.